Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mini riset rekayasa ide dan proyek kami dengan judul kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy dan Delia Silva. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia. Nama saya Udin Sesep dari Sabru Kembaran. Itu hasil mini riset kami. Hasil mini riset kami menjelaskan bahwa alasan kami mengambil permasalahan ini, sumber data kami, dan juga metode pengumpulan data yang kami gunakan. Yang pertama, alasan kami memilih topik atau permasalahan ini karena kami berpendapat bahwa di era sekarang, di era 4.0 sekarang yang mengharuskan penggunaan iptek, terutama dalam dunia pendidikan, nyatanya masih banyak mengalami kesulitan ataupun hambatan dalam penerapannya. Kesulitan sendiri tidak hanya dialami oleh siswa tapi juga dialami oleh guru-guru. Pemanfaatan iptek itu sendiri dalam dunia pendidikan bertujuan untuk membantu siswa dalam memperoleh informasi terbaru tentang dunia pendidikan maupun dunia yang lebih luas, dan juga dapat membantu siswa dalam memahami dan menggunakan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama kami dalam membuat proyek ini yaitu untuk mengetahui apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa maupun guru dalam pembelajaran dengan penggunaan iptek tersebut, dan juga peran bimbingan konseling atau hal apa saja yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling untuk membantu mengatasi dalam kesulitan tersebut. Yang kedua yaitu sumber data. Adapun sumber data yang kami gunakan dalam pengambilan data untuk proyek ini yaitu bersumber dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya di sekolah-sekolah terkait penggunaan iptek atau TIK dalam pembelajaran. Ketiga yaitu metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data kami yaitu melalui metode dokumentasi, di mana metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian kami menganalisis kesulitan apa saja yang ternyata terjadi dalam dunia pendidikan atau pembelajaran terkait penggunaan iptek tersebut, dan menganalisis faktor penyebab apa yang menyebabkan kesulitan tersebut. Kemudian kami menganalisis solusi apa yang dapat kami terapkan dalam mengatasi kesulitan tersebut. Kemudian kami mengambil pandangan sebagai guru bimbingan konseling untuk membantu mengatasi atau membantu meringankan kesulitan yang terjadi dalam dunia pembelajaran terkait penggunaan iptek tersebut. 2. Kesulitan dalam pembelajaran terkait penggunaan iptek di era 4.0. Dalam penerapan iptek di sekolah yang berguna untuk membantu siswa dalam memperoleh informasi atau karena tentukan di era 4.0 ini mengharuskan setiap orang agar dapat mengerti dalam penggunaan teknologi. Tentu saja, penggunaan iptek tersebut dalam dunia pendidikan banyak mengalami kendala terutama terhadap siswa atau pengajar. A. SDM. Pengembangan staf pengajar agar memiliki kompetensi profesional di bidang iptek, ditambah lagi sikap pendidik yang enggan mengikuti perubahan dan rata takut terhadap teknologi informasi baru. Guru memegang peran yang sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar-pengajar. Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung proses pembelajaran menjadi sesuatu hal yang penting. B. Kurikulum. Belum adanya standarisasi dan tanggung jawab penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum yang pembelajaran belum penuh memanfaatkan iptek. Evaluasi terhadap proses pembelajaran siswa belum mengacu pada penerapan iptek. C. Hardware. Sangat banyak masalah yang ditemukan di sini, mulai dari suasana pendidikan, perangkat yang kurangnya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan perangkat, susah mengikuti perkembangan ICT yang begitu cepat. Selanjutnya, D. Software. Kurangnya atau sedikit sekali perangkat lunak yang menyediakan semua materi pelajaran tersebut. Terbatasnya inovasi pengembangan perangkat lunak untuk mengetahui masalah-masalah dengan penggunaan iptek di sekolah. Dan kebanyakan software bisa menggunakan bahasa asing, yaitu seperti bahasa Inggris. Tentu saja hal ini akan semakin mempersulit penggunaan iptek tersebut karena harus memahami dulu dengan terlebih dahulu menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nah, sedikit dana yang disediakan untuk memenuhi penerapan TIK. Dana tersebut juga harus dibagi untuk pemeliharaan dan perbaikan. Hal ini paling banyak dalam oleh sekolah yang berada di daerah terpencil atau pedesaan. Selanjutnya, terbatasnya fasilitas belajar. Contohnya, komputer, gedung atau kelas yang sempit, perpustakaan yang kurang memadai, serta terbatasnya buku panjang atau buku pembelajaran. Hal ini juga paling banyak dialami oleh sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah sehingga sekolah tersebut sulit menjalankan penggunaan iptek tersebut di sekolah. 3. Faktor penyebab kesulitan pembelajaran terkait penggunaan iptek di era 4.0. Perkembangan teknologi di zaman milenial seperti sekarang memang memiliki banyak
sekali manfaat, khususnya pada bidang pendidikan. Oleh sebab itu, banyak sekali orang yang ingin menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Namun tidak bisa dipungkiri, pemanfaatan iptek di dalam sektor pendidikan memiliki beberapa kesulitan. Berdasarkan jurnal oleh Amin Akbar dan Nia Nafiyasni 2019, adapun faktor penyebab dan kesulitan pembelajaran tersebut diantaranya: 1. Kurangnya pengadaan infrastruktur iptek. Hal ini disebabkan sulit dijangkauan beberapa daerah tertentu di Indonesia sehingga penyebarannya tidak merata. Masih banyak daerah yang sulit dijangkau oleh atau transportasi. 2. Masih digunakan perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan. 3. Kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan perangkat hukum yang mengatur, sebab Cyber Law belum diterapkan di dunia hukum Indonesia. Selanjutnya, mahalnya biaya pengadaan dan penggunaan fasilitas iptek. Hal ini dikembalikan lagi kepada pemerintah. Dapat kita lihat pemerintah masih sedikit melakukannya dana untuk penggadaan fasilitas iptek yang dapat menjalankan fasilitas Indonesia. Selain beberapa faktor di atas, faktor utama dalam kesulitan pembelajaran terkait iptek tersebut nyatanya adalah belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan iptek di bidang pendidikan. Hal ini merupakan permasalahan awal yang harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Karena tanpa adanya infrastruktur yang mendukung, maka penerapan iptek di bidang pendidikan hanya akan menjadi impian semata. Baik, dari permasalahan yang telah kami paparkan di atas, solusi yang kami dapat untuk menanggulangi kesulitan pembelajaran terkait penggunaan iptek, yaitu dengan cara yang pertama, guru dan siswa harus memiliki akses teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Maksudnya ialah sekolah harus memiliki sarana prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti tersedianya komputer atau laptop, jaringan internet, laboratorium komputer, dan peralatan multimedia lainnya. Baru yang kedua yaitu harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi guru dan siswa. Materi-materi ini dapat berupa materi pembelajaran interaktif yang berbantuan komputer ataupun laptop. Lalu yang ketiga yaitu guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital dalam kegiatan belajar mengajar agar tercapainya standar kriteria kelulusan minimal atau KKM. Maksudnya ialah jika guru tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan di dalam teknologi tersebut, maka guru tidak akan dapat memberitahukan atau memberikan informasi kepada para siswanya tentang teknologi yang telah ada di era ini. Lalu yang keempat, yaitu harus terjadinya anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, dan merawat sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Maksudnya, sekolah harus menjaga dan merawat teknologi maupun teknologi informasi maupun komunikasi agar prasarana tersebut menjaga dan merawat teknologi informasi maupun komunikasi agar prasarana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang paling terpenting adalah adanya kemauan dan dukungan dari semua pihak. Dalam hal ini, kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk menerapkan perkembangan dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari yang telah kami lakukan, maka kami membuat produk ataupun hal-hal yang dapat dilakukan dalam membantu mengatasi kesulitan dalam pembelajaran terkait penggunaan iptek. Yang pertama yaitu mengusulkan kepada kepala sekolah, dinas pendidikan, ataupun pemerintah setempat untuk menyediakan segala fasilitas dalam pembelajaran yang menggunakan iptek, terutama untuk sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas terkait penggunaan teknologi dan informasi di sekolah. Maksudnya yaitu kepala sekolah harus mengusulkan kepada pemerintah ataupun dinas pendidikan bahwa sekolah mereka kurang memiliki fasilitas yang tidak memadai yang akan menghambat pengetahuan peserta didik tentang iptek. Lalu yang kedua yaitu membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan dalam penggunaan media iptek dengan cara pemberian layanan informasi ataupun layanan praktik kepada siswa terkait cara penggunaan media tersebut. Contohnya yaitu sekolah mengadakan seminar untuk memberikan informasi kepada para siswanya tentang penggunaan media iptek dan kegunaan media iptek siswa yang mengalami kesulitan dalam penggunaan media iptek dengan cara pemberian layanan informasi ataupun layanan praktik kepada siswa terkait cara penggunaan
media tersebut. Contohnya yaitu sekolah mengadakan seminar untuk memberikan informasi kepada para siswanya tentang penggunaan media IPTEK dan kegunaan media IPTEK pada zaman sekarang ini. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan layanan bimbingan atau konseling kepada siswa dengan menggunakan berbagai media teknologi agar membiasakan siswa dalam menggunakan media tersebut. Di sini guru bimbingan konseling sangat berpengaruh untuk membantu para siswanya untuk lebih mengenal dan menggunakan media IPTEK zaman sekarang ini. Lalu yang terakhir yaitu membantu para guru dalam mengembangkan media teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran dengan cara memberikan layanan informasi kepada para guru. Demikianlah hasil dari presentasi proyek kami. Jika ada salah kata, jawaban hanya yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.